Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu. Semoga Anda selalu dalam keadaan bahagia dan Amin. sehat walafiat ya. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya hari ini mau sebuah cerita inspirasi untuk Anda dengarkan. Ini kisah nyata ya. Dari kisah nyata ini kita bisa melihat hal yang dibalik dari kisah ini yang saya mau ceritakan. Suatu ketika ini terjadi di sebuah negara di Bangkok sana. Suatu ketika ada sebuah wihara di sana yang saat itu sedang ada ingin di pembangunan karena memotong di tengah jalan dan ingin dipindahkan wihara itu. Dan ketika ingin dipindahkan, di sana ada patung Buddha yang begitu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali, ya. Dan akhirnya ditariklah dengan sebuah crane untuk menarik patung itu untuk dipindahkan itu. Tapi ketika ingin ditarik oleh crane itu, patung itu berbunyi gitu ya, tertutup kemudian seperti retak-retak begitu ya, berbunyi. Akhirnya kepala dari wihara itu mengatakan stop, jangan dilanjutkan ya, karena kelihatan seperti bunyi-bunyi retak, takutnya pecah begitu. Dan akhirnya karena takut hujan ditutuplah dengan terpal. Ya, sampai malam tiba, sang kepala wihara ini tiba-tiba melihat dari ini patung Buddha itu. Dan ketika dilihat dari patung Buddha itu, malam itu yang retak itu terlihat dengan jelas, tetapi di balik retak itu ternyata keluar sinar-sinar gitu. Dan karena kaget, akhirnya besok paginya ingin diperjelas, dipanggillah para biku yang hadir saat itu, lalu kemudian diambilkan senter dan kemudian dikorek-korek. Ternyata Bapak Ibu, itu patungnya adalah benar-benar ditutupin oleh lumpur tanah liat dan akhirnya setelah dibuka, semuanya patung itu terbuat dari emas. Jadi pada ratusan tahun yang lalu sebelum itu ditutupi waktu ketika Burma, Myanmar ya, ingin menyerang Bangkok itu penjajahan begitu, wihara itu dihancurkan, lalu untuk melindungi patung itu ditutupilah dengan tanah liat dan para bikunya dibunuh ya. Nah, itu satu kisah Bapak Ibu ya, satu kisah mungkin semua kisah biasa. Tetapi dari saya kisah ini mengandung makna. Mengandung maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya begini. Dalam diri kita sebetulnya seperti patung itu. Yang sebetulnya dalam diri kita itu punya potensi kilauan emas, berlian yang begitu luar biasa yang membuat diri kita bersinar. Tapi selama ini mungkin itu tertutup. Kenapa bisa tertutup Bapak Ibu? Karena sepanjang hidup barangkali pendidikan yang kita dapat dari guru-guru, bahkan orang tua kita, atau tokoh-tokoh yang ada di sekeliling kita, atau kadang-kadang kita sendiri yang mengatakan kepada diri sendiri kita. Kadang-kadang kalau orang tua kita pada saat kita masih kecil, mereka suka bilang sama kita, nak, kamu nggak usahlah terlalu ngoyo begitu ya, nggak usah jadi orang yang sangat kaya, nggak perlu nanti kamu jadi orang yang jadi orang yang serakah begini begitu. Akhirnya Anda nggak pernah mau berjuang dalam hidup ini. Anda nggak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu dalam hidup. Padahal semua orang butuh untuk uang di dalam kehidupan ini. Tapi karena setiap kali kita dengarkan orang, nggak salah sih supaya kita nggak serakah betul. Tetapi setiap orang sebetulnya punya di balik itu, kalau saya misalkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya ditanya kalau saya nggak menolak untuk jadi kaya Bapak Ibu. Karena bagi saya, kalau saya makin kaya, saya akan makin banyak menolong orang-orang di sekeliling saya. Kalau saya tidak bisa lebih banyak, bagaimana saya bisa menolong orang-orang di sekeliling saya? Sama seperti contoh sekarang pengemis di pinggir jalan situ Bapak Ibu. Kalau kita tanya apakah dia mau kaya? Dia yakin pasti akan jawab, saya juga mau kaya. Kenapa? Karena memang menderita kalau hidup dalam kemiskinan, Bapak Ibu. Bukan hanya penderitaan yang kita dapat karena kita tidak bisa makan, tapi penderitaan mungkin karena kita dilecehkan orang, karena kita akan sering dihina oleh orang. Saya mungkin latar belakang kehidupan saya pada masa kecil, kehidupan saya adalah kehidupan yang mungkin miskin, Bapak Ibu. Saya hidup dengan bukan dengan
rumah yang standar, saya dari gubuk, ya, dengan tanah bukan dengan batu, tetapi dengan tanah liat. Itu kehidupan saya, Bapak Ibu. Penghinaan kalau, kita tahu kalau kehidupan kita merana itu seperti apa, saya rasakan, Bapak Ibu. Bagaimana waktu saya pada masa kecil saya tidak bisa menonton televisi dan harus menonton dengan, di tetangga dan itu pun harus di luar rumahnya supaya tidak mengotori rumahnya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana hidup dengan kehidupan kalau kita andai kata miskin dalam hidup ini, Bapak Ibu. Betul kan? Nah, lalu apa yang bisa membuat seseorang di dalam hidupnya bisa tumbuh dan bisa berkembang maju dalam hidup ini? Tidak ada cara lain adalah kita harus lepaskan semua belenggu-belenggu yang selama ini mengekang kita, Bapak Ibu. Setiap orang punya potensi untuk berhasil di dalam hidupnya. Tuhan menciptakan kita itu, Allah menciptakan kita itu nggak membuat kita supaya menjadi orang yang miskin, orang yang menderita dalam hidup ini. Semua agama mengajarkan kita untuk bisa menjadi hidup yang layak dan lebih baik. Untuk bahagia, Bapak Ibu. Nggak ada Tuhan menciptakan kita untuk harus menderita, Bapak Ibu. Sekarang tinggal tergantung usahanya kita, Bapak Ibu. Semua tergantung dari usahanya kita. Kita sungguh-sungguh nggak mau memperjuangkan. Sungguh-sungguh nggak untuk membuat suatu hidupan kita mau bongkar nggak ini, yang selama ini menyelimuti diri kita nih. Belenggu-belenggu yang selama ini menyelimuti diri kita, mungkin adalah tutupan-tutupan, mungkin adalah orang tua kita yang membelenggu kita sering mengatakan, atau guru kita, atau mungkin kita sendiri, saya ini orang yang nggak bisa apa-apa, saya ini orang yang nggak pendidikan, saya ini datang dari kampung. Kalau kita selalu berpikir begitu, bagaimana mungkin kita bisa maju, Bapak Ibu? Sama seperti di bisnis Maximax, banyak orang melalui bisnis ini selalu mengatakan, saya nggak mungkin, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa cerita produk sama orang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ya akhirnya memang Anda pasti tidak akan bisa, Bapak Ibu. Karena itu selalu ada dalam pikiran kita. Sama seperti saya ketika dulu juga, sebelum saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Kenapa makanya saya kuliah, kalau Anda tahu, kuliah S1 saya ambil komputer karena saya malu untuk menjadi seorang kalau menjadi tenaga marketing gitu atau tenaga sales gitu. Saya nggak mau ambil bidang ekonomi. Karena kalau saya ambil bidang ekonomi, saya jadi belajar jadi seorang salesman. Saya nggak pintar untuk ketemu orang cerita. Saya belajar ilmu komputer. Kalau ambil komputer, saya nggak perlu pusing, Bapak Ibu. Orang cari saya. Tinggal tanyakan bagaimana saya mau bikin program seperti ini supaya bisa jadi pekerjaan dia lebih mudah. Itu kenapa akhirnya saya ambil komputer. Karena pada saat itu saya memang selalu minder, Bapak Ibu. Kenapa saya jadi minder? Karena masa kecil saya hidup dalam kemiskinan. Hidup dengan begitu banyak penghinaan. Hidup dengan begitu banyak cemoohan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan akhirnya suatu ketika, Bapak Ibu, hanya melalui bisnis network marketing lah yang membuka belenggu-belenggu yang menyelimuti diri saya ini. Ini saya katakan jujur sama Anda. Hanya melalui bisnis inilah yang membuat cara saya berpikir, mental saya terbentuk, yang membuat saya bisa jauh berpikir ke depan, dan akhirnya saya tumbuh dan menjadi orang-orang yang menurut saya ya cukup sudah lebih baik, Bapak Ibu. Dibandingkan mungkin teman-teman saya di sekeliling saya yang lain begitu. Ya, saya punya mental yang mungkin jauh lebih kuat saat ini dibandingkan dulu, Bapak Ibu. Saya punya cara berpikir saya jauh ke depan, Bapak Ibu. Dibandingkan dulu yang saya selalu hanya berkutat dengan diri saya sendiri dan kehidupan saya cuma hanya di lingkungan saya sendiri. Seperti itu. Saya nggak mungkin, saya orang yang nggak bisa ngomong, saya begini, saya begitu. Karena kita sendiri yang memprediksikan kita begitu, Bapak Ibu. Itu seperti yang tadi saya bilang, patung itu. Yang ditutupi oleh tanah liat itu. Padahal di dalam itu, begitu kilaunya, begitu indah, begitu hebatnya. Di dalam setiap diri kita itu seperti batu berlian, Bapak Ibu. Sekarang ini dia tidak berkilau. Kenapa? Karena tertutup oleh lumpur, dengan mungkin belenggu-belenggu Anda, dengan negatif-negatif dari pikiran Anda, dengan yang sering Anda katakan pelajaran dari guru Anda, dari siapapun orang tua Anda, dan lain sebagainya. Ini yang menutupi kita, Bapak Ibu. Sehingga Anda nggak bersinar keluar untuk membangun kehidupan Anda menjadi apa yang Anda
ingin wujudkan. Anda puas dengan hidup Anda yang seperti itu. Memang nggak salah, Bapak Ibu. Anda nggak jalankan Maximax juga Anda nggak akan meninggal, Bapak Ibu. Hidup Anda juga tetap berjalan. Anda tetap bisa bernafas, Anda tetap bisa jalani hidup. Tapi hidup yang seperti apa, Bapak Ibu? Betul tidak? Kalau hidup Anda yang mau seperti itu, yang itu terus, maka saya katakan Bapak Ibu, hidup kita adalah sia-sia datang di dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak perjuangkan apa yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Saya sering bilang begini Bapak Ibu, pepatah bijak mengatakan begini. Ketika jika Anda lahir di dalam kemiskinan, itu bukan salah Anda. Karena waktu Anda lahir, orang tua Anda miskin. Anda nggak bisa memilih siapa jadi orang tua Anda. Orang tua Anda miskin, terpaksa Anda hidup dalam kemiskinan. Tapi jika Anda mati di dalam kemiskinan, itu salah Anda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sepanjang hidup, sekian lama kita hidup puluhan tahun, kita nggak perjuangkan hidup yang kita inginkan dalam hidup ini. Kita nggak sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang kita mau dalam hidup ini. Bisnis Maximax adalah cara kita untuk bisa mampu merubah kita. Bapak Ibu perjuangkan bisnis ini, jalankan bisnis ini, 650 box, Anda dapat uang 110 juta. Selain dari keuntungan yang lain. Itu pasti Bapak Ibu. Nggak ada yang dirubah dalam sistem itu. Anda kemudian terakumulasi, jalankan lagi, entah mungkin 1 tahun, orang lain 1 tahun, 2 tahun, Anda mungkin 3-4 tahun, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi terakumulasi 50.000, Anda dapat uang tabungan 1 miliar. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sekarang ini berjuang, bekerja, dari pagi jam 9 sampai jam 5, jam 6. Berpuluh-puluh tahun, dia kumpulkan nggak uang 1 miliar? Berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Itu nggak terjadi Bapak Ibu. Tapi melalui bisnis Maximax, apa yang Anda lakukan? Anda bisa ngajak orang boleh, Anda nggak bisa ngajak orang karena produknya bagus, Anda jualkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Anda dapatkan uang nantinya 1 miliar Bapak Ibu. Rasuk di rekening Anda. Itu pasti dan saya tidak akan rubah itu Bapak Ibu. Bahkan mungkin saya akan mengecilkan supaya Anda dapat lebih cepat. Karena saya mau buat orang-orang di Maximax selalu bisa kaya raya dan jadi miliarder Bapak Ibu. Itu harus Itu yang mau. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Insyaallah. Amin. Hadir. Itulah yang saya ingin. Amin ya Allah, amin. Itulah yang saya inginkan Bapak Ibu. Inilah bisnis yang kenapa saya ambil Bapak Ibu. Karena saya tahu sudah produknya bagus, saya ciptakan sistem yang bagus. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil dari situ. Kalau produk bagus, dengan sistem yang bagus, maka kekayaan sudah ada di depan kita Bapak Ibu. Sekarang Anda lepaskan itu. Semua belenggu-belenggu, hal-hal yang membuat Anda nggak bisa maju dalam hidup ini. Bisnis Maximax bisa membawa kita maju di dalam kehidupan ini. Bisa membawa Anda sukses di dalam hidup ini. Hanya melalui mungkin jalan ini, Bapak Ibu. Jalan ini sulit nggak? Nggak sulit. Kalau Anda nggak pikir sulit, ini tidak akan sulit. Sulitnya apa, Bapak Ibu? Anda cuma kenalkan bisnis ini untuk bisa memberi manfaat produk kepada orang lain. Sulit nggak itu, Bapak Ibu? Ya. Hal yang baik kan? Hal yang baik yang Anda lakukan. Bukan hal yang buruk. Bukannya kita menipu orang. Bukan seperti menjanjikan kepada orang lain. Tidak. Bisnis kita ini real. Ada produknya. Kalau yang tidak real aja masih ada pengikutnya. Ajaran sesat aja masih ada pengikut. Masa yang ini benar nggak mau dijalankan, Bapak Ibu? Betul tidak? Kan aneh gitu kan? Jadi kalau andai kata ini bisnis sudah bisa membawa dan bisa membuat Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau itu terjadi masuk di rekening Anda 1 miliar. Berapa banyak mungkin Anda akan rasakan kebahagiaan bagi keluarga Anda. Itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Saya mau, Jos. Bapak Ibu. Karena itu saya harapkan Bapak Ibu perjuangkan di dalam. Allah. Saya selalu memikirkan hal yang terbaik untuk Anda bisa cepat maju di dalam bisnis ini. Dengan tentunya tetap perusahaan aman ya Bapak Ibu. Dengan perusahaan tetap aman. Jadi tinggal sekarang saya ingin menantang diri Anda masing-masing yang hadir di sini. Kalau Anda tidak perlu ragukan saya. Kenapa? Karena perusahaan ini dulu beli Bapak Ibu. Ini perusahaan mati saya beli.
Jadi arti kata kalau Bapak tanya saya komitmen, saya sudah pasti komitmen. Orang rugi saja saya sudah bayar, Bapak Ibu. Saya menyelamatkan perusahaan ini demi ya orang lain, Bapak Ibu. Jadi jangan tanyakan kalau saya tidak komitmen. Yang justru saya tanyakan, Anda komitmen nggak dengan Maximax? Komitmen, Pak. 100%. Iya dong. Yes, pasti. Itu. Bagi Pasti. mereka yang serius Komitmen, dengan saya, Pak. dengan 100% yang komitmen, Anda akan tinggal tunggu hasilnya. Insya Buktikan Allah. Kita dengan saya. gaspol, Pak. Kita gaspol. Insya Allah, insya Allah. Ya, mari kita buktikan. Saya satu jadi nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Pembuktian pertama adalah yang saya harapkan Bapak Ibu. Anda capai untuk berangkat ke Bali bersama-sama. Itu saja dulu. Karena itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Anda hanya mengumpulkan 15 orang di jalur kaki kiri Anda, kaki kanan Anda masing-masing 15 orang. Dan 15 semua orang hanya belanja paket tour. Selain dia bergabung entah basic, silver, gold, platinum, belanja untuk paket tour khusus. Ya, itu saja. Kalau Anda kata Anda sudah capai di situ Bapak Ibu, itu satu pembuktian awal Anda membuktikan. Anda serius untuk membangun. Karena masih ada waktu nih, sampai bulan 12 kan? Masih 6 bulan saya berikan waktu. 6 bulan supaya Anda bisa benar-benar mencapai untuk kita sama-sama berangkat di Bali. Di Bali itu bukan hanya sekedar kita jalan-jalan Bapak Ibu, tetapi selain Anda dapatkan training, Anda dapatkan reward penghargaan dari saya bagi mereka yang berhasil nanti di sana. Mantap. Mantap. Siap. Itu yang akan saya berikan. Siap. Jadi siapa yang mau naik di atas panggung, saya tunggu kapan itu akan terjadi. Saya segera. Siap. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pesan saya terakhir adalah lepaskan semua hal-hal yang selama ini membelenggu Anda. Yang selama ini mungkin Anda merasa bahwa saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu, orang tua saya begini mengatakan saya begini, guru saya bilang begini. Jangan pikirkan itu Bapak Ibu. Semua itu adalah belenggu kita gitu loh. Yang kadang-kadang membatasi diri kita untuk kita berkembang maju dalam hidup. Terutama untuk dari diri kita sendiri. Kalau diri kita selalu bilang kita nggak yakin, kita nggak mungkin tercapai, kita nggak akan bisa, maka itu pasti nggak akan bisa. Tapi kalau Anda bilang saya pasti bisa, maka pasti Anda akan capai hasil seperti apa yang saya sudah lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan tunggu Anda semakin hari semakin lebih berkembang. Dan saya berharap Bapak Ibu undang terus setiap hari Rabu semakin banyak orang yang Anda ajak prospek-prospek. Karena ini cara yang paling mudah Bapak Ibu. Anda nggak perlu harus repot jelaskan materi, sudah ada orang yang bisa membantu Anda menjelaskan. Kalau mereka mengerti, mereka sudah mengerti dan mungkin melihat peluang yang bagus, maka dia tinggal gabung. Anda tinggal hanya bantu follow up saja. Itu cara yang paling mudah melalui bisnis ini, Bapak Ibu. Menurut saya ya, Anda cuma hanya, saya ada satu ini program, mungkin Anda bisa dengarkan saja dulu sekitar 1-2 jam saja paling lama. Dan Anda tinggal follow up aja setelah itu, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang cara mudah dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir tidak bisa, Anda pasti bisa. Dan Anda juga semua pasti bisa akan di Bali. Sukses untuk Anda semua, Bapak Ibu. Semangat pagi!